Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Pusparini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan sejawat saya satu sekolahan, Ibu Siti Muflihah SPD. Beliau adalah guru kelas 6 yang akan membersamai saya dalam kegiatan pra-observasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Siti. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan sehat. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bu Siti bahwa di sela-sela kesibukannya Bu Siti mengajar masih mau membantu saya dalam tugas CGP saya kali ini. Begini Bu, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Siti. Kalau supervisi akademik ini nanti kita ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pra-observasi. Kemudian yang kedua kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama di kelasnya Bu Siti. Kemudian yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pagi hari ini kita akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama di pagi hari ini kita dapat berdiskusi Bu dan bertukar pikiran terkait kesiapannya Bu Siti. Nanti semoga saat observasi kita dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Kemudian kalau boleh saya tahu nih Bu, harapan Bu Siti pada pertemuan kita pada pagi hari ini apa ya Bu ya? Harapan saya bisa meningkatkan kompetensi saya, bagaimana bisa mengajar di kelas dengan baik, kemudian agar bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan baik. Saya berdiskusi dengan Ibu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan itu. Baik Bu, tujuan kita pagi ini untuk berdiskusi terkait persiapan observasi yang akan Bu Siti lakukan ke depan ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, Bu Siti besok akan menyampaikan materi tentang apa ya? Materi yang akan saya sampaikan ke anak-anak tentang perlawanan kedaerahan melawan penjajah Belanda. Oke, baik Bu. Berarti terkait materi perang kedaerahan melawan penjajah ngoten ya Bu, dan khususnya untuk materi perang Jagaraga. Kemudian berkaitan dengan materi tersebut tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa saja ya Bu yang menjadi tujuan pembelajarannya itu? Untuk tujuan itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya peserta didik dapat memahami perlawanan kedaerahan melawan penjajah. Kemudian untuk tujuan khususnya, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan perlawanan kedaerahan untuk melawan penjajah. Ya. Terus yang kedua, nanti melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendiskusikan perlawanan kedaerahan itu untuk melawan penjajah. Terus yang ketiga, tujuan khusus yang ketiga, masih melalui diskusi kelompok juga, siswa nanti akan mengkreasikan atau istilahnya membuat diorama tentang perlawanan kedaerahan melawan penjajah sesuai dengan tugas yang saya berikan. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Bu Siti telah menentukan tujuan pembelajarannya tentang materi perang kedaerahan untuk melawan penjajah itu. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, area yang ingin dikembangkan oleh Bu Siti apa ya Bu ya? Bisa dari pengetahuan, itu. Ya. Terus keterampilan ya. Keterampilannya nanti jadinya produk itu yang keterampilan. Ya. Diorama tadi ya Bu ya. Diorama tadi. Terus bisa juga dari sikap mereka saat melakukan diskusi kelompok. Oke, berarti Bu Siti berharap nanti jadi ada kerjasama yang baik di antara peserta didik Bu Siti nanti, kemudian dari segi pengetahuan, Bu Siti juga berharap nanti anaknya memiliki pengetahuan lebih tentang materi yang akan diajarkan, kemudian juga mereka juga bisa kreatif gitu ya Bu untuk menghasilkan diorama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, kemudian kalau boleh saya tahu, strategi yang sudah dipersiapkan untuk materi tersebut dan akan diobservasi untuk ke depan itu apa saja ya yang sudah bisa dipersiapkan? Pertama, saya menjelaskan materi menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint. Kemudian setelah penjelasan melalui PowerPoint itu, anak-anak secara berkelompok diajak
membuat diorama yang sebelumnya sudah masing-masing kelompok saya beri materi khusus dan tiap kelompok berbeda. Oh ya. Gitu. Terus nanti setelah mempelajari kan mereka mendapatkan apa ya istilahnya semacam ringkasan materi sesuai dengan bagan dari calon dioramanya yang sudah saya buat itu. Nah setelah jadi diorama kemudian kelompok itu kita bagi menjadi, setiap kelompok kita bagi menjadi dua orang menjadi apa namanya, penjaga warung istilahnya ya, warung dioramanya atau warung warung kelompoknya. Terus yang anggota kelompok yang lain itu yang membeli atau mencari pengetahuan ke kelompok lain, atau istilahnya orang-orang sekarang katanya window shopping. Oh begitu. Jadi Bu Siti nanti pada materi perang melawan perang kedaerahan melawan penjajah ini akan menggunakan model pembelajaran window shopping begitu ya Bu ya. Oh sepertinya menarik sekali nih, saya jadi tidak sabar ingin melihat pembelajarannya Bu Siti. Nah setelah saya mendengar tadi persiapan dari Bu Siti terkait alat peraga, terkait materi pembelajaran, kapan nih kira-kira Bu Siti akan melakukan proses pembelajarannya tersebut? Sesuai dengan jadwal itu hari Kamis. Nah, kira-kira dari diskusi singkat kita pada pagi hari ini, bagaimana Bu perasaannya Ibu sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada pagi hari ini? Ya, jadi apa ya? Perasaan lebih mantap untuk melaksanakan itu, melaksanakan pembelajaran dengan apa namanya itu tadi? Window shopping. Ya, dengan window shopping. Baik. Itu. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Ibu pada pagi hari ini sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan praobservasi ini. Sampai bertemu di hari Rabu minggu depan ya Bu ya, untuk kita melaksanakan kegiatan observasi bersama. Baik. Bapak Ibu, begitulah kegiatan praobservasi saya pada pagi hari ini bersama rekan saya Ibu Siti Muflihah, Ibu Guru kelas 6, dan kesimpulannya kita akan melaksanakan observasi di kelas Bu Siti, yaitu pada hari Rabu minggu depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana hari ini kita anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hari ini? Adakah di antara temanmu yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Yusuf. Karena apa? Sakit. Mari kita doakan bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, cukup selesai. Mari untuk menambah semangat kita belajar pagi hari ini, kita menyanyi bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Boleh? Dari Sabang sampai Merauke, berjasa pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, cukup. Baik, sekarang pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS tentang perlawanan kedaerahan. Setelah anak-anak belajar ini nanti, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan perjuangan kedaerahan untuk melawan penjajah. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak-anak atau peserta didik dapat mendiskusikan perjuangan kedaerahan untuk melawan penjajah. Dan yang ketiga,
Melalui diskusi kelompok juga, anak-anak dapat mengkreasikan atau membuat diorama perjuangan kedaerahan melawan penjajah. Ya, nah sekarang silahkan diperhatikan gambar pahlawan yang ada di depan anak-anak. Siapakah gambar tokoh yang ada di sini? Pangeran Siapa? Diponegoro. Ya, 100 Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang mengapa anak-anak menyebut Pangeran Diponegoro itu sebagai pahlawan? Karena Diponegoro sudah berjuang melawan penjajah. Kita sampai ke materi tentang perlawanan kedaerahan. Itu ya. Nah, perlawanan kedaerahan itu apa? Nah, perlawanan kedaerahan itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah untuk melawan penjajah atau pihak yang ingin menguasai daerah mereka. Jadi masih setiap daerah gitu ya. Nah, perlawanan ini seringkali dilakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana. Misalnya, hanya berperang menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing. Nah, maka muncullah beberapa atau banyak sekali sebetulnya ya pahlawan lokal. Lokal itu pahlawan dalam suatu daerah tertentu ya. Misalnya yang paling dekat dengan kita adalah Pangeran Diponegoro. Sebagai contoh, guru ingin memberikan contoh perlawanannya adalah pahlawan I Gusti Ketut Jelantik yang berasal dari Bali. Ya, nih. Nah, beliau memimpin rakyat Bali dalam perang Jagaraga. Perang ini terjadi pada tahun 1848 dan menjadi simbol kegigihan dan keberanian rakyat Bali dalam mempertahankan tanah airnya. Nah, kita lanjutkan. Setelah ini nanti anak-anak mengadakan diskusi kelompok. Kemudian dalam diskusi kelompok nanti anak-anak membaca materi yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Kemudian dari materi itu kamu diringkas ya. Setelah itu ringkasan dari materi itu kamu tuliskan di sini semua. Kemudian dari ringkasan ini nanti kita buat menjadi diorama dan selanjutnya kita nanti akan belajar dengan window shopping. Nah, beginilah diorama yang nanti akan anak-anak buat. Jadinya nanti seperti ini. Setelah jadi seperti ini dipamerkan. Kalau sudah dipamerkan biar kelompok lain tertarik untuk mengunjungi kelompokmu dan menemukan ringkasan cerita sejarah tentang pertempuran yang akan yang sudah kamu buat tadi. Apa? Ini kan 5 apa 6? Lah iki no, iki pasang. Pahlawan malah burung. Nggih. Nah, wis iki nganu ya dibersih-bersihke, yang tidak terpakai ini diambil dibuangi gitu toh. No, ya dibersih-bersihkan. Apa yang menyebabkan gagal? Tadi loh. Tadi itu. Kurangnya apa? Ya kurangnya persenjataan. Terus yang kedua apa dah? Oh, kurangnya personel. Personel itu kurang jumlah pasukan. Personel jadi kurangnya jumlah pasukan atau pasukan kita lebih sedikit dibandingkan pasukan Belanda. Terus yang kedua tadi kurangnya persenjataan. Yang ketiga ini yang paling penting kurangnya persatuan.
sekarang untuk berikutnya, mari kita merefleksi diri, apa yang sudah dipelajari hari ini, terus materi apa yang sudah dikuasai dan materi apa saja yang belum dipahami atau belum dikuasai. Yuk, tulis cepat, sudah selesai langsung bawa sini, tempelkan di papan tulis yang sebelah sini. Ya, iya. Dan anak, siapa lagi yang belum? Udah semua? Nah, nanti hasil evaluasinya kalau sudah dikoreksi oleh Bu Guru, nanti yang nilainya kurang, Bu Guru beri soal perbaikan, sedangkan nanti yang nilainya itu sudah cukup mencapai KKM, atau kalau istilahnya sekarang KKTM, nanti Bu Guru beri soal pengayaan, untuk pengayaan, gitu ya. Itu lah. Untuk pelajaran tentang perlawanan kedaerahan, mungkin cukup ini. Besok pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan perjuangan mencapai kemerdekaan. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Aziza Pusparini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Pada kesempatan yang baik ini, saya kembali ditemani oleh Ibu Siti, guru yang kemarin telah melakukan observasi bersama saya di kelas beliau. Baik, Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah siang hari seperti ini, tapi Bu Siti masih meluangkan waktu nggih Bu untuk kita melanjutkan kegiatan kita. Jadi kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian di hari Rabu tanggal 16 Oktober kita sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Siti. Nah, kemudian pada hari ini kita melakukan kegiatan yang terakhir, masih serangkaian acara dengan yang kemarin, yaitu percakapan pasca observasi. Di percakapan kali ini saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Siti terkait jalannya observasi kemarin, pembelajaran kemarin yang sudah Bu Siti lakukan. Tujuan dari percakapan kita pada siang hari ini itu untuk mengevaluasi sejauh manakah proses pembelajaran yang sudah Bu Siti kemarin lakukan. Kemudian bisa kita lanjut langsung ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Baik, setelah kemarin saya melihat mengobservasi Bu Siti bahwa pembelajaran di kelas Bu Siti dengan tema IPAS yang sudah diambil, bagaimana nih perasaan Bu Siti terkait jalannya kegiatan observasi kemarin Bu? Ya, menurut saya karena baru pertama ya perasaan saya seneng aja anak-anak bisa begitu. Oke. Terus bisa melakukan seperti yang saya harapkan walaupun tidak sesempurna yang kita harapkan tentunya. Ya, jadi Bu Siti merasa senang sudah melakukan observasi bersama saya. Kemudian ada sedikit perasaan tegang karena baru pertama kali, namun alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Oke, baik Bu. Kemudian bisa saya minta tolong kembali Bu, Bu Siti menceritakan kembali bagaimanakah kemarin proses pembelajaran yang sudah Bu Siti yang sudah Bu Siti lakukan di kelas. Untuk pembelajaran IPAS yang kemarin dengan dengan tema perlawanan kedaerahan, itu yang di pembelajaran itu tentunya ya biasalah diawali dengan berdoa, dengan absensi, dengan ya yel-yel penyemangat dan sebagainya lah. Di akhir pembelajaran itu saya berharap anak-anak saya itu setelah mendengarkan penjelasan saya,
anak-anak dapat menjelaskan kembali tentang perlawanan kedaerahan melawan penjajah yang terjadi di negara Indonesia atau di negara kita. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendiskusikan perlawanan kedaerahan yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, masih melalui diskusi kelompok juga, siswa membuat sebuah diorama sederhana tentang perlawanan kedaerahan itu. Perlawanan kedaerahan yang menjadi tugas kelompok tersebut. Mungkin tujuannya itu saja. Berarti kalau saya lihat juga kemarin Bu Siti sudah runtut kegiatan pembelajarannya, ada penyampaian tujuan, kemudian pada saat pembelajaran juga Bu Siti sudah menerapkan yang kita uploadkan kemarin, memasukkan aspek KSE-nya, ada disiplin positifnya dari pemberian salam, kemudian mengajak berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. Kemudian pada saat diskusi kelompok juga saya melihat Bu Siti sudah membimbing anak-anak diskusi kelompok dengan baik. Kemudian yang menarik dari saya tuh yang kemarin saat anak selesai membuat diorama itu loh Bu, membuat diorama, terus itu saya melihat Bu Siti memakai model pembelajaran. Kalau model pembelajaran yang menarik itu, kalau boleh Bu Siti bisa ceritakan kembali model pembelajaran apa yang Bu Siti kembangkan kemarin Bu? Model pembelajaran yang kemarin saya pakai, kalau menurut saya yang nggak tahu bahasanya betul apa enggak ya, itu pakainya window shopping. Baik. Itu setiap kelompok setelah selesai membuat sebuah diorama sederhana, kemudian anggota kelompok itu dibagi menjadi dua, yang kemarin saya tentukan 2 orang itu sebagai apa istilahnya, semacam penjual gitu saja, istilahnya sederhana gitu ya Bu ya. Itu ya, yang 2 orang sebagai penjual menunggu warungnya sendiri, terus anggota kelompok lainnya atau selebihnya itu yang membeli ke warung-warung kelompok lainnya. Karena tiap kelompok kan temanya berbeda-beda atau materinya berbeda-beda. Jadi mereka harus mencari materi lain selain yang sudah dia kerjakan di di kelompoknya sendiri. Gitu. Nah, untuk pengembangan kemampuannya ke siswa itu saya berharap anak-anak itu lebih bisa mengerti bekerja kelompok itu seperti apa, kemudian bekerja samanya itu seperti apa, kemudian dia mampu mempresentasikan hasil kelompoknya, kemudian yang separuhnya tadi mempresentasikan hasil perolehan dari kelompok lain itu yang sudah dibawa kembali ke kelompoknya sendiri. Jadi ada 2 kali presentasi istilahnya gitu. Nah, saya harap dari situ anak-anak mampu berbicara di depan teman-temannya dengan bahasa yang dengan gaya bahasanya mereka sendiri, tapi berani gitu maksudnya. Terus mampu juga mereka itu menulis dengan cepat dan benar, harapannya itu. Baik Bu, menarik sekali ya. Iya, kemarin saya juga melihat bahwa anak itu juga aktif, kemudian mengikuti setiap arahan guru dengan baik. Saya juga melihat bahwa berdasarkan percakapan kita pra observasi bahwa Bu Siti akan lebih baik untuk memasukkan unsur pengembangan KSE, kemudian berdiferensiasi juga. Nah, saya melihat juga sudah dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya saya terima kasih Bu sudah membuat modul ajar sedemikian rupa sehingga menjadi pedoman panduan untuk pembelajaran yang kemarin. Nah, kira-kira Bu, kemarin itu dalam pembelajaran itu ada kendala tidak Bu yang Bu Siti alami begitu kemarin? Ada, walaupun ya. Monggo Bu, boleh diceritakan. Yang pertama manajemen waktu saya itu yang kurang kurang bagus lah. Saya sendiri merasa itu karena sebelumnya
saya belum menyampaikan ke anak-anak nanti waktunya sekian harus selesai, itu lupa saya sampaikan gitu, sehingga anak-anak itu cenderung molor waktunya, sehingga untuk istilahnya untuk menyampaikan tadi ya apa istilahnya mempresentasikan hasil ya, mempresentasikan apa yang mereka dapat dari kelompok lain itu cenderung cepat-cepat. Jadi mungkin anggota kelompok yang mendengar atau anggota kelompok lainnya yang mendengarkan juga kurang memahami juga, mungkin seperti itu. Itu dari segi guru nggih. Kalau dari segi muridnya kemarin Bu Siti menemukan nggak ada kendala di anak-anak dalam bekerja kelompok itu? Ada. Yang masih teringat ini ada satu kelompok yang ketua kelompoknya itu maunya semua dikerjakan sendiri, jadi memonopoli istilahnya gitu ya. Sampai anggota kelompok lainnya itu merasa tidak kebagian tugas karena mungkin takut pada saya, nanti takutnya saya marahi atau apa atau saya tegur, dia sampai nangis gitu. Tapi setelah saya tanya, ternyata alasannya itu tadi tidak kebagian apa tadi, tidak boleh mengerjakan ini, tidak boleh mengerjakan ini. Nah akhirnya saya bagi. Setelah itu ya udah bisa teratasi, walaupun masih sambil ya biasalah anak masih mungkin agak kurang ceria ya gitu. Iya. Gitu ya, kalau sudah sampai ke eksekusi di kelas itu hal-hal seperti itu kadang bisa terjadi ya Bu ya, tanpa kita harapkan. Tapi apakah hal itu kemudian jadi kendala yang mengganggu pembelajarannya Bu Siti kemarin? Ya cuman ya mengganggu sedikit lah, karena terus ada waktu yang agak tersita sedikit untuk mengatasi itu dulu. Iya. Nggih Bu, baik. Jadi seandainya nih di dalam pembelajaran Bu Siti berikutnya, seandainya menemukan kendala seperti tadi, baik dari segi siswanya ataupun dari segi manajemen waktunya Bu Siti sendiri, itu langkah apa yang akan Bu Siti ambil? Kalau untuk manajemen waktu nanti di awal saya sampaikan dulu ke anak. Jadi ada batasan waktu sekian menit harus selesai, sekian menit harus selesai gitu. Kemudian untuk yang dari anak tadi yang sampai bisa menangis tadi, saya sampaikan juga di awal sebelum mulai kerja kelompok itu harus ada pembagian tugas yang adil dan merata. Baik Bu, jadi nanti di awal Bu Siti akan mengingatkan kembali kepada murid untuk pentingnya bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok yang baik itu seperti apa, gitu ya Bu ya. Kemudian menyepakati waktu durasi dalam mengerjakan tugas kelompok itu agar tepat waktu gitu ya Bu ya. Oke, baik. Semoga rencananya Bu Siti ke depan dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang Bu Siti harapkan, yang tentunya lebih baik dari yang kemarin sudah dilaksanakan. Nah, kalau boleh saya tahu, kapan nih Bu Siti akan menerapkan manajemen waktu yang baik itu pada pembelajaran Bu Siti selanjutnya? Kalau untuk mapel yang lain itu sudah sebetulnya sih, tapi kalau untuk model pembelajaran seperti itu ya kemungkinan sebelum asesmen sumatif nanti. Baik, jadi bisa dikatakan akan segera secepatnya dilaksanakan ya Bu ya. Oke, nah Bu Siti, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan Bu Siti pada sesi percakapan pasca observasi hari ini. Semoga membawa manfaat yang baik buat kita semua, dan saya berdoa semoga pembelajaran Bu Siti selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Saya tunggu nih cerita serunya lagi Bu Siti, bagaimana sih di mapel lain seandainya Bu Siti melaksanakan mode pembelajaran yang menarik seperti kemarin. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama rekan saya Bu Siti Muklihah SPD
Bu Guru kelas 6 yang kemarin bersama saya untuk kegiatan observasi di kelas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.